Woyo, Sobat Pose, balik lagi GOAT yang pastinya di potret selebriti ya. Nah, di segmen kali ini kita bakal nyuguhin potret yang gak kalah seru dari segmen sebelumnya. Sobat Pose, masalah acap kali terjadi, bukan cuma pada masyarakat biasa, pun dengan selebriti. Bahkan, permasalahan selebriti memang bikin perhatian publik ya sob. Sama nih kayak sederet selebriti yang berhasil kami potret. So, jadi siapa aja nih seleb yang memiliki kisah pelik yang menyayat hati? Ini dia potretnya. Di urutan pertama ada Bams X Samsons. Malang nian nasib Ibunda Bambang Raguna Bukit ini. Manakala beberapa hari lalu ia ditemani oleh dua anak lelakinya, tak berhasil menemui sang suami, pengacara kondang Hotma Sitampul. Pintu gerbang depan rumah itu tak mampu ditembusnya sob. Pak, halo. Misi. Permisi, Pak. Sejak tanggal 7 Februari, saya diusir secara tiba-tiba oleh Bapak HS. Nisa Tarigan mengaku diusir oleh Hotman sejak 2 bulan lalu dari istana mewahnya. Ia tak habis pikir mengapa suaminya yang menikahinya pada tahun 1997 itu mendadak mengusirnya tanpa alasan yang jelas. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya diusir dengan mengatakan, saya tidak mau lihat muka kamu lagi di sini dan barang-barang kamu tidak punya hak di sini. Kamu silakan keluar dari sini tanpa kamu bawa, maksudnya saya tidak akan, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini gitu. Kalau itu juga saya kembali ke rumah ibu saya di sebelah. Anak saya bilang, ya udah Mami, sini aja. Lalu tanggal 13 anak saya, pria, mengatakan dipanggil sama bapak. Dan bapak bilang, ambil barang-barang ibu kamu semua, saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Setelah itu, saya akan mager. Ini antara rumah saya dengan rumah ibu saya dengan batasan yang mengambil tanah ibu saya. Tunggu Pak, untuk pembatasan ini kan ini tanah ibu. Dia bilang nggak peduli, nanti masalah ribut-ribut belakangan. Saya pulang dari Bali tanggal 20. Mobil saya dan mobil ibu saya juga sudah nggak ada, sudah diambil oleh Pak Hotma. Saya di sini bukan mau menuntut apa-apa, saya cuman sebagai wanita menuntut hak saya, bukan menuntut, maksudnya membiarkan hukum lah yang memberikan keadilan untuk seorang istri. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Wanita berusia separuh abad lebih yang masih tetap cantik ini pun tak kuasa menahan kekecewaannya. Satu persatu gundukan amarah keluar dari mulutnya. Saya selama 22 tahun menikah, saya tidak pernah meninggalkan rumah. Apalagi saya sampai menginap di rumah ibu saya, itu nggak pernah terjadi. Dan kalian teman-teman juga tahu bahwa saya setiap hari masak di dapur saya itu. Setelah itu kan saya udah nggak bisa masak, nggak bisa berkarya. Karena saya udah nggak boleh masuk ke dapur saya, mungkin anak saya bisa. Ini ditulis tidak boleh masuk. Oh Tuhan, tolong aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia, walau tak bersama dia.
Di urutan kedua ada Cita Citata. Ujian berat juga tengah menimpa pedangdut mungil ini, sob. Beberapa hari lalu, Doski terpaksa harus mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan kesaksian perihal dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi bantuan sosial yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliardi Batubara. Usai diperiksa selama berjam-jam, pelantun sakitnya tuh di sini pun akhirnya buka suara, sob. Ia hadir sebagai saksi atas kasus korupsi bansos. Di dalam proses penyelidikan, Cita dimintai jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan pihak KPK. Jadi Cita di sini ingin menjadi warga negara yang baik, datang ke sini untuk menjadi saksi dari kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial. Berapa Anda dibayar untuk acara di Labuan Bajo? Berapa? Karena itu kan semua dari manajemen. Gitu. Saya cuma bisa menjelaskan, saya di sana diundang secara profesional dan menyanyi secara profesional. Iya, itu jadi benar. di sini saya sebagai saksi aja. Iya, benar. Jadi nggak ngomongin apa-apa. Bapak Julian Batubara ini juga saya tidak kenal sama sekali. Jadi saya sempat bertemu dengan satu orang. Namanya Bapak Adi ini. Adi Wayono. Betul. Iya, betul. Yang mengundang Betul. saya di IO. Jadi saya betul. tidak berhubungan dengan beliau pun sama sekali tidak. Di urutan ketiga ada Kartika Putri. Belum usai dengan kasus pencemaran nama baik antara dirinya dan Dr. Richard Lee, kini masalah baru muncul lagi, sob. Jadi kabarnya, salah satu kameramen telah mengambil gambar berupa video saat sepupu Karput sedang menyusui di dalam mobil, sob. Dalam rekaman yang beredar, sepupu Karput yang bernama Echa itu tengah duduk di dalam mobil sambil menggendong dan menenangkan anaknya. Kan kami nananya ini mucikarinya nih. Dokter Richard kan sering ngambil betina di sini. Kami cuma nananya. Soalnya si Dokter Richard ini ada bermasalahan sama keluarga aku. Aku adik Kartika. Aku lagi nyusuin si anaknya dia itu nangis-nangis gitu, dan akhirnya dia lagi masuk ke belakang, bagian paling belakang mobil untuk nyusuin anaknya. Tiba-tiba ada oknum yang mengaku polisi ini yang ternyata seorang kameramen ini dan satu orangnya lagi itu masuk memvideo adik saya. Si kameramen ini videoin adik saya lagi menyusui yang dimana payudaranya terlihat. Dia marah dong, sebagai perempuan dia merasa dilecehkan, itu nggak bener gitu. Nah, akhirnya saya bilang lagi, kalau seandainya memang polisi, ini nih ada hukumnya gitu, ada aturannya, mana surat perintah penangkapannya, masalahnya apa, buktinya apa, faktanya apa, dan tidak seperti ini, apalagi ada anak bayi di sana gitu. Baik Dr. Richard maupun Karput, keduanya sama-sama mengaku dijebak. Dan Karput juga mengatakan kalau emang si dokter itu nggak ngerasa, ya udah nggak usah panik sambil bawa banyak orang. Udah gitu katanya ngakunya sebagai polisi lagi. Aduh, kenapa urusannya jadi semakin ngelebar gini ya? Ada buktinya nggak? Nah, tiba-tiba diajaklah sama oknum ini yang mau menjebak si Putri. Sebenarnya sepupu aku yang dijebak gitu. Jadi dijebak, dia bilang gimana nih, gue mau kasih tahu nih mucikarinya. Akhirnya si sepupu aku ini kan terpancing gitu ya, kalau emang ada bukti dan faktanya nggak apa-apa. Terus temennya ini emang dari sebelumnya udah nanyain dapat apa gitu. Dan kalian bisa dengar sendiri dari rekamannya bahwa semua pertanyaan temannya itu memancing, dan yang menyebut nama aku itu adalah orang yang menjebak sepupu aku, bukan sepupu aku. Jadi sepupu aku tidak menyebutkan nama aku sama sekali gitu. Kalau memang isu itu tidak benar, kenapa harus panik dan kirim kameramen serta oknum-oknum lainnya yang lebih dari 5 orang laki-laki untuk persekusi adik sepupu aku?
Kabar mengejutkan datang dari istri Baim Wong. Paula Verhoeven dikabarkan terpapar COVID-19 di tengah kehamilannya yang berusia 2,5 bulan ini, sob. Kabar itu berembus ketika Paula melakukan tes darah saat cek kehamilan. Kabar tersebut sontak membuat Baim panik, apalagi Paula lagi hamil dan Keanu masih butuh Paula. Pastinya karena kan dia lagi hamil sih. Dan saya nggak tahu orang lagi hamil kok kena COVID itu seperti apa. Jadi dari tadi pagi sih semua teman-teman saya semuanya baik-baik sih ya, mereka pada WhatsApp saya nanya kabarnya gimana, apalagi Paula ya. Jadi baik-baik sih semuanya gara-gara tahu tentang berita ini. Iya, karena pas reaktif sih dia agak-agak down ya. Malah saya suruh dia hotel dulu di sana down. Salah ngomong gue hotel sendiri juga. Malah dia agak down di situ, agak salah ngomong. Gitu di rumahnya di bawah saya bilang. Gak apa-apa kok, insya Allah waktu itu juga pernah ada yang reaktif tapi negatif. Dan akhirnya aman. Dan saat itu Paula langsung meminta kepada Baim untuk di swab tes PCR. Dan dalam hitungan jam hasilnya pun negatif. Kayaknya kenanya sudah agak lama deh itu. Karena kan baru kedeteknya emang dari darah. Tapi setelah itu kan kalau kalian juga tahu kan reaktif ya. Nah setelah dites lagi ternyata negatif lagi. Nah, seru kan Sobat Pose? Jangan kemana-mana ya, karena masih ada yang lebih seru lagi nih selain tayangan tadi. So, stay tune terus di Potret Selebriti. Pernah ada yang gosipin gue semuanya, gue dilamar sama lo. Padahal kan sebenarnya lo gak ngelamar gue pas lagi. Gue lamar ya waktu itu.